Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan rangkaian berikutnya kita bersama-sama mengikuti kajian peringatan Isra Mi'raj di Masjid Jenderal Sudirman ini. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini sebelumnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tempat kita meminta syafaatnya nanti, karena kita butuh syafaat atau pertolongan beliau sebagai umatnya. Beliau adalah suri tauladan bagi kita semua, dan semoga saja kita serta orang-orang yang kita kasihi adalah orang-orang yang nanti bersama beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Masjid Jenderal Sudirman yang saya hormati, lebih khusus pada teman-teman mahasiswa yang mengelola kajian ini. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas seputar Isra Mi'raj, tetapi saya tidak akan membahas kisahnya. Bapak Ibu saya yakin sudah paham ya, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, apa sebabnya Allah mengisrakan atau memperjalankannya ya. Karena pada kejadian itu ada dua kesedihan yang dialami oleh beliau, meninggalnya orang-orang yang sangat beliau cintai dan orang yang sangat menjaga, melindungi beliau, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidah Khadijah. Tapi malam ini kita akan membahas makna di balik Isra Mi'raj, yaitu filosofi perjalanan dan Mi'rajnya Nabi bagi kehidupan kita. Jamaah yang saya hormati, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang dalam Islam sendiri terjadi dua pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa yang Isra Mi'raj itu hanya ruhnya baginda Nabi, jadi tidak tubuhnya, tidak jasadnya. Lalu jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada diri Rasulullah, bukan hanya ruhnya saja. Nah, keduanya punya alasan ya. Alasan yang mengatakan bahwa hanya ruhnya saja, tidak tubuhnya, nah nggak mungkin dengan kecepatan yang luar biasa seperti itu hanya satu malam Rasulullah diperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Palestina sekarang. Bahkan lalu Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha itu di atas langit ketujuh. Padahal jarak satu langit saja kita, mata kita atau alat-alat yang digunakan tidak mampu ya.
dan itu hanya disebut satu malam. Yang kedua, alasan yang mengatakan itu cuma ruhnya baginda Nabi, dengan kecepatan yang seperti itu tubuh manusia itu akan hancur, ya, yang kecepatan seperti itu. Secara fisika itu tidak mungkin, impossible, ya. Tetapi pandangan yang mengatakan bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu adalah tubuh dan ruhnya. Kenapa? Nah, ini kita membaca suratnya dulu. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 1 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saya bisa buka surah Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ayat ini kalau dalam menggunakan surat Asra dengan Isra itu artinya beda, walaupun akar katanya sama. Isra di sini itu artinya perjalanan, tapi kalau Asra itu memperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan, bukan karena kemampuan Nabi Muhammad sebagai seorang manusia, tapi ada sebuah kekuatan yang melindungi Rasulullah sehingga ia bisa melakukannya. Dari mana Allah memperjalankannya? Ya, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Ya, alladzi barakna, yang telah kami berkahi sekeliling. Jadi ahli tafsir, ya, termasuk Al-Tabari, Ibnu Katsir, itu barakna haula, yang kami berkahi sekelilingnya. Maksudnya diri Nabi itu ada semacam yang melindungi. Ya, jadi kalau tadi memakai teori kecepatan tubuh Nabi hancur, itu akan terbantah dengan ayat ini. Allah yang memberikan semacam perlindungan khusus. Alatnya seperti apa yang kalau kita biasa menyebutnya kecepatannya itu kendaraannya apa Ibu? Burak, gitu. Burak itu kan bahasa Arab barqun, kilat. Ya, kecepatannya seperti kilat. Dulu kita ada melihat semacam gambaran ya bahwa burak itu semacam manusia yang punya sayap, ya. Lalu kecepatannya itu seperti itu. Rasulullah naik kendaraan burak. Nah, kita kecil biasa diajarkan seperti itu. Ya, jadi kecepatannya bahkan melebihi dari kecepatan kilat. Kita tidak membahas itu. Lalu kalau kita mengatakan bahwa Allah memberkahi, kita sebagai orang Muslim yang mengatakan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi, adakah yang mustahil bagi Allah? Tentu tidak, ya. Menempuh ruang dan waktu, melewati ruang dan waktu yang sebegitu cepatnya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin bagi akal manusia mustahil, tetapi bagi Allah itu tidak. Nah, lalu Rasulullah itu naik ke atas, Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Nah, sekarang kalau kita ingin lihat, ada dua kisah pada malam itu, perjalanannya Nabi dengan naiknya Nabi. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu perjalanannya dulu. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, ada paling tidak 5 pengertian yang bisa kita pahami, 5 makna yang bisa kita pahami dari sebuah perjalanan. Yang pertama adalah bahwa perjalanan itu sesungguhnya adalah perjalanan diri. Perjalanan tidak hanya tentang mencapai tujuan Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, tetapi perjalanan itu adalah tentang menemukan siapa diri kita. Untuk kita ini mencari jati diri kita. Kenapa? Karena kita manusia kadang-kadang tidak mengerti siapa diri kita ini. Ya. Atau bahasa lainnya, manusia itu adalah sebagiannya
ada orang yang tidak tahu diri. Dia tidak mengenal diri. Kalau kita mengenal diri kita, kita adalah makhluk. Makhluk itu simul ya. Itu diciptakan. Berarti kita ini diciptakan. Kita tuh bukan khalik, pencipta. Kalau kita diciptakan, artinya kita mestinya tunduk pada pencipta kita. Lalu ada manusia yang melebihi itu, dia menganggap dirinya sama seperti Tuhan. Bahkan dia tidak sadar bahwa dia adalah makhluk ciptaan. Nah, ini terjadi pada Firaun. Dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi itu orang yang tidak tahu diri. Dia tidak mengenal diri bahwa dia itu adalah makhluk. Bahkan dia akhirnya juga mati, bahkan dia tenggelam di laut perak gitu. Ya. Makanya ada ungkapan, dan ini biasa dipakai dalam dunia tasawuf, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi memulai pada diri kita dulu. Kita tuh berkaca diri tentang diri kita itu siapa. Siapa yang menciptakan saya, untuk apa tujuan saya hidup di dunia, kemana nanti akhir dari hidup saya, apa sebaiknya yang harus saya lakukan. Ada filsuf Immanuel Kant itu sudah menjelaskan ada 5 parameter pertanyaan-pertanyaan yang senada. Ya. Kita ini siapa sih sebenarnya? Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Nah, kita harus tahu diri. Dan manusia sekarang itu dalam kehidupannya banyak yang tidak memiliki kesadaran diri, tidak memiliki istilahnya itu self-consciousness, tidak memiliki kesadaran diri, atau bahasa lainnya tidak tahu diri. Nah, jadi kalau kita memahami perjalanan itu sebenarnya adalah perjalanan untuk mengenali diri kita. Di dunia ini berperjalanan hidup kita, kenalilah dirimu. Ya, itu filsuf Yunani banyak yang mengatakan seperti itu. Lalu yang kedua, filosofi perjalanan itu bagi kita dalam kehidupan kita adalah bahwa perjalanan itu adalah proses belajar. Kenapa perjalanan itu proses berjalan? Setiap perjalanan adalah kesempatan kita untuk belajar. Ketika kita hidup di dunia ini, ada 2 yang kita lihat dalam kehidupan kita ini, yaitu ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaannya, Bapak Ibu. Oh, ada gunung yang sebegitu tinggi sebagai pasak bumi. Oh, ada laut yang sebegitu dalamnya, dan ada samudra lebih dalam lagi dari lautan. Siapa yang menciptakan itu semua? Apakah ia ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Ada yang menciptakannya. Ya, kita berkesempatan belajar dengan tanda-tanda ciptaan Allah itu. Ketika kita berjalan, Bapak Ibu, misalnya kita naik kereta api, kita kan suka melihat keluar jendela ya, melihat apa sih sepanjang jalan yang bisa kita lihat. Jarang kita tidur aja di dalam kendaraan, dan mesti kita akan melihat dalam perjalanan kita. Bahkan itu sebuah pemandangan yang bagus ketika kita bisa melihat di sekeliling. Kita naik pesawat ya, walaupun kita lihat cuma awan di bawah kita, Bapak Ibu ya, kita tetap saja melihat ke bawah, ketinggian seperti apa nih, jatuh nih ke apa gitu, segini tingginya gitu. Itu proses belajar. Ketika kita lihat tinggi seperti, waduh kalau saya jatuh ini benar-benar nggak selamat ini gitu. Ya pesawat kemarin Azerbaijan itu ya, dan pesawat di Jeju Air di Korea itu yang menewaskan sekian banyak orang gitu kan. Itu kita kan belajar dari situ bahwa apa yang kita lihat selama dalam perjalanan hidup kita itu kita belajar. Bapak Ibu, kita dari kecil, remaja, dewasa sampai tua, ada step-step atau tahap-tahapan yang kita lewati dalam hidup. Dan jadikan itu sebagai sebuah pelajaran.
Kenapa? Di situ ada pengalaman. Ya, makanya orang Barat itu memberikan pelajaran yang berharga buat kita. The experience is good teacher. Ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Seorang pengusaha sukses, ternyata ia belajar dari kegagalannya. Coba bisnis ini gagal, coba cara ini gagal, coba cara ini gagal. Akhirnya dia melihat, kenapa saya bisa gagal di sini? Oh, dulu kurang ininya. Kenapa saya gagal di sini? Dulu kurang servisnya. Kenapa saya gagal di sini? Saya kurang bagus manajemennya. Sehingga ia perbaiki itu semua. Belajar dari pengalaman-pengalaman itu membuat akhirnya apa yang dia lakukan itu dijadikan semuanya sebagai pelajaran yang berharga, dan endingnya benar-benar happy ending, berakhir bagus. Jadi setiap perjalanan kita ini nikmati perjalanan hidup kita ini, namun kita tetap mengambil semuanya itu sebagai pengalaman hidup, dan hidup itu memberikan pengalaman yang banyak kepada kita. Orang yang pernah gagal dalam percintaan, orang yang pernah gagal dalam berumah tangga, dia akan hati-hati nanti saat menikah. Orang yang pernah gagal dalam pendidikannya, orang yang pernah gagal dalam perjalanan usahanya, dia akan hati-hati selanjutnya agar usahanya itu bisa lebih baik. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah bahwa perjalanan itu adalah kesempatan kita melihat hal-hal yang baru dan unik. Banyak kita melihat hal-hal yang baru dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, dan hal-hal yang unik. Kagetan kita, jangan sampai kaget. Ini orang Islam begitu pergi ke di Indonesia naik haji atau umroh, melihat cara sholat orang berbeda, itu kan di Masjidil Haram. Ya kan, kok sholatnya tangannya ke bawah, gitu, lurus, kok tangannya nggak di atas dada. Ini tombol orang sholatnya gitu kan. Kita nggak bisa mengatakan itu seperti itu. Kita jangan kaget, kita akan menerima dan melihat hal-hal yang baru. Oh, itu mazhab Malikiyah seperti itu cara sholatnya, gitu kan. Kita membaca Maliki Yaumiddin, mazhab Maliki di Maroko itu Maliki Yaumiddin, mimnya itu tidak panjang. Saya pernah waktu sholat di Masjid Hasan II Sangsani Maroko itu sholat Isya berjamaah, ke sholat di situ. Saya habis sholat nanya sama orang Maroko seperti itu, kenapa kok mimnya jadi pendek di Maroko ini? Kenapa nggak panjang? Itu kan emat, saya bilang. Jadi artinya kalau kita Malik itu artinya dalam ayat itu disebut dia raja. Allah itu sebagai raja pada hari akhir. Jadi kalau Malik Yaumiddin yang memiliki kekuasaan di hari akhir, di dalam terjemahan dalam pemahaman mereka, sudut pandang mereka itu berbeda. Lalu kita katakan salah? Ya enggak. Yang jelas saya pulang dari Maroko lalu sampai ke Indonesia, lalu saya buat cara membaca seperti itu, baru saya dikritik orang. Wah, sejak kapan ini Pak Taufik imami sholat kok seperti itu, gitu kan? Karena Syafi'i tidak seperti itu cara membacanya. Karena mazhab kita Syafi'i misalnya. Jadi kita akan melihat hal-hal yang baru. Jangan kita itu kaget pada sholat. Begitu kita sholat berjamaah di Masjid Haram itu kan dari segala bangsa itu ya. Ini ada orang sholat kemudian di atas sejadah itu ditaruh batu pipih gitu kan, selebar ini. Lalu kita sampai nggak khusyuk sholat kita. Iki waktu ngumpul kalau kita angkat di atas sejadah. Itu dalam tradisi Syiah memang mereka seperti itu, naruh batu pipih di atas sejadah paling ujung pas nanti mengenai kening sama sujud. Banyak hal yang baru. Kalau kok kita akan katakan salah mereka, ya jangan. Mereka mungkin punya anggapan, mereka punya interpretasi, mereka punya tafsir sendiri, mereka punya pandangan sendiri. Ya kita sholat itu jadi nggak khusyuk gara-gara melihat batu pipih gitu. Banyak hal yang baru yang kita lihat dalam tradisi, dalam cara beragama. Dalam perjalanan hidup kita, perjalanan hidup yang kita lihat itu baik hal yang baru, baik hal yang unik, jadikan itu sebagai sarana kita mengumpulkan ilmu. Oh, orang ini tradisinya seperti ini, oh orang ini tradisinya seperti ini. Kita akhirnya punya pandangan yang
bermacam-macam, beraneka. Itu makna sebuah perjalanan. Nah, lalu yang keempat, perjalanan itu adalah perubahan. Perjalanan itu dapat mengubah kita menjadi orang yang lebih baik. Ketika kita menjalani hidup kita, oh saya dulu gagal karena seperti ini. Saya dulu tidak sukses karena saya seperti ini. Kalau itu yang terjadi, kita harus melakukan perubahan. Jangan kita stagnan. Ya. Kalau misalnya cara yang kita lakukan tidak benar, kita harus melakukan cara yang lain. Lakukan perubahan, make to change, kata orang Barat. Lakukan sebuah perubahan. Ya. Kalau kita misalnya dengan gaya seperti itu, gitu ya, lalu kita merasa tidak bagus, ya cari cara yang lain. Orang PSSI aja mampu mengganti STY dengan Patrick Kluivert kan? Ya, ini melakukan perubahan, gitu. Kita tidak tahu endingnya seperti apa. Tapi itu paling tidak upaya untuk melakukan perubahan. Karena pemain kita itu banyak naturalisasinya dari Belanda, pelatih supaya gampang berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Ya, datang kan dari Belanda. Oh, ada orang yang mengatakan, oh ini Belanda KW, gitu kan? Orang Belanda semua pemain kita. Nggak peduli lah, kalau itu menurut saya tidak ada benarnya juga. Walaupun juga ada benarnya. Pemain Prancis itu juga banyak itu dari orang-orang Afrika, ya, naturalisasi dari Afrika. Ya, kalau itu alasannya. Tapi paling enggak ya kita bermimpi ya Pak ya, selama hidup kita minimal kok kita lihatlah timnas itu berlaga di Piala Dunia. Orang memegang Argentina, Brasil, gitu, nah, megang Spanyol, gitu. Besok kita Indonesia. Itu perlu kita semangati loh Pak. Nah itu saya kira melakukan perubahan. Walaupun ketika kita melakukan perubahan, lakukan perubahan itu dengan hati-hati. Merubah cara hidup yang tidak sehat, lalu menjadi sehat itu tidak mudah, Pak. Bapak biasa minum teh manis seperti ini, wah Bapak kebanyakan gula gitu. Jangan minum manis. Besok Bapak tak minum gula lagi, kapok. Berapa hari bisa pingsan tuh, gitu. Bisa lemes gitu. Kadar gula itu kadang-kadang juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi perlahan-lahan saja kita melakukan perubahan itu. Begitu juga makan nasi, oh banyak karbo gitu, makan roti banyak karbo. Besok saya nggak makan karbo lagi. Wah kita orang Indonesia ya Pak, nasinya sak piring, tempe-nya siji, tahunya siji gitu ya. Tiba-tiba besok nggak makan nasi, oh yang nggak lemes gitu loh. Lakukan perubahan itu dengan cara yang terukur. Jangan begitu drastis gitu, ya. Nah makanya Allah mengingatkan kita di dalam firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu sungguhnya tidak akan merubah nasib satu kaum, tidak akan merubah nasib kita kalau tidak kita sendiri yang merubahnya. Orang mungkin mendukung kita bisa menjadi baik, tapi yang menentukan baik tidaknya kita itu kita sendiri. Orang hanya menasihati, tausiah seperti Gedangi Kondang, Ustadz Kampung, Kiai Kondang, Kiai Kampung, Kiai Langgar, bagus semua, tapi semua itu hanya nasihat. Kembali lagi tergantung kepada diri kita sendiri. Dan masing-masing orang dalam melakukan perubahan itu tidak sama, harus menyesuaikan dengan kondisinya sendiri. Kita ingin baik, lakukan perubahan, dan kita sendiri yang bisa merubah nasib. Kalau orang lain itu hanya sekedar nasihat, orang lain itu hanya sekedar memberikan nasihat, tetapi yang menentukan bisa atau tidaknya kita itu sangat bergantung kepada diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah yang merubah nasib kita, tidak, kita sendiri yang merubah. Ya, ketentuan hidup kita ini, itu kita ingin maju, ingin pinter, ingin sukses, kita yang menentukan. Ya tidak pasrah begitu saja, tapi ada ikhtiar di dalamnya. Nah jadi perjalanan itu
ya adalah sebuah perubahan. Memaknai hidup itu sebagai sebuah perubahan dari yang negatif kepada yang positif. Ibadah kita rasanya kurang bagus tahun ini, ya kita tingkatkanlah di 2025 ini. 2004 misalnya, 2024 kurang bagus, kita maksimalkan di 2025. Ya, Pak, saya ini nggak tahu kesempatan diberi Gusti Allah sampai usia berapa. Mumpung Allah memberikan kesempatan, saya akan menggunakan kesempatan itu untuk berubah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu yang berikutnya, perjalanan adalah sebuah kesempatan. Memaknai perjalanan sebagai sebuah kesempatan adalah kesempatan untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita hidup kita. Ya, kalau perjalanan itu adalah kesempatan, setiap perjalanan yang kita lalui itu, Bapak Ibu, itu tidak sama. Ada orang yang usianya panjang diberikan oleh Allah, tapi usianya yang panjang itu tidak berguna. Ada orang usianya itu panjang tapi berguna. Ada orang usianya pendek tapi berguna. Nah, karena perjalanan itu adalah kesempatan, hayataka qabla mautik. Ya, Rasulullah bersabda, jaga 5 sebelum datang yang 5, hidup kita sebelum mati kita. Hidup kita ini kesempatan. Dan usia kita itu tidak sama loh, Bapak Ibu. Ada orang yang diberi jatah 5 tahun, 10 tahun, 16 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 60 tahun, 70 tahun. Itu udah bonus itu. Nah, Kanjeng Nabi usianya cuma berapa? 63 tahun. Ya. Kita gunakan itu kesempatan itu. Ada orang menyesali dirinya. Iya ya, saya dulu waktu muda saya tidak belajar dengan baik dan tekun. Teman-teman saya sukses semua. Saat dia punya kesempatan belajar, menimba ilmu, dia gunakan untuk main. Dia gunakan untuk merusak dirinya dengan banyak begadang. Tak pernah kalau guru Mairama, Pak. Dibilang jangan begadang, banyaknya begadang. Apalagi kayak kita di Jogja ini, kafe itu mendukung, Pak. Setiap kampung itu sekarang ada kafe. Hanya untuk nyeruput segelas kopi itu bisa berjam-jam waktunya, Pak. Nah, itu nikmat, pakai wifi gratis lagi kan. Nah, jadi kita betah, Pak. Coba kalau di kafe itu manfaatkan untuk belajar kan juga bagus. Saya sering diundang mahasiswa ngisi kajian itu di kafe, itu malah bagus ya. Suasananya beda, dalam kelas itu bosan, Pak. Di rumah, di masjid juga kadang-kadang udah biasa. Tapi kalau sambil ngopi, sambil ngeteh itu lain gitu. Nah, ini kesempatan. Banyak orang yang menyesal, saya sekarang merusak tubuh saya karena saya sendiri yang merusak diri saya. Saya punya teman itu sama-sama dulu kuliah dengan kita, tapi dia nggak menyelesaikan kuliahnya karena dia itu sibuk main, kemudian pinter, terlalu banyak aktivitas di luar kampus, lalu dia tidak selesai. Gitu, teman-teman selesai pada sukses, kemudian dia akhirnya pulang ke kampungnya, dia mengaku menjadi petani di kampungnya, dan petani pun bukan petani yang sukses. Dan biasanya kalau teman-teman itu kan kalau yang reuni, ketika kita reuni kumpulan itu bagi itu yang merasa dirinya sukses itu tidak mau datang, izin katanya gitu. Kalau kita sering mengundang, karena kita tahu gue mau petani buruh gitu kan, punya sawah kayak tak sawah, anak juga nggak sanggup kuliah kan, biaya hidup tinggi. Karena kan kita tahu zaman mudanya dia suka itu begadang larut malam, kemudian kalau saat kuliah ya bangunnya kesiangan gitu kan, sehingga kuliahnya lama selesai. Ada beberapa orang yang seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan yang kita dapatkan sekarang itu, jadikan itu kesempatan yang istimewa. Karena perjalanan hidup kita itu tidak sama panjangnya. Ada orang yang perjalanan hidupnya cuma sampai, bahkan dia sudah ingin mendaftar haji, tapi ternyata pas besoknya berangkat malah sehari sebelumnya sudah wafat. Itu perjalanan tidak diketahui. Ya.
Ada orang yang umroh saja sudah siap berangkat umroh, koper sudah siap, kemudian uang saku sudah siap, semua keluarga sudah siap. 2 hari sebelum berangkat sudah tidak jadi berangkat. Kenapa? Kesempatannya selesai sampai di situ. Jadi ketika kita punya key time, orang bilang sekarang itu ya, kualitas waktu yang baik, nah itu gunakan. Nah, kalau saya melihat di masjid-masjid itu tidak hanya orang-orang tua ya, tapi anak-anak yang muda ada di masjid itu, mereka benar-benar orang yang menggunakan kualitas waktu yang baik. Ya. Toh kita di masjid itu kan nggak lama-lama banget kan Pak. Nanti kita kan juga lebih lama tidur kita daripada ibadah kita kan. Kita tidur jam 10 bangun jam 4 itu kan, kita tidur 6 jam kan, itu sudah lebih dari cukup loh ya. Bahkan kadang-kadang kita mendengarkan pengajian dengan acara kita makan kuliner itu lebih lama makan kuliner kita loh Pak ya, dari pengajian yang kita lakukan gitu. Bahkan kita lebih keringat makan-makan daripada bekerja. Yang semangatnya orang Indonesia itu kalau makan. Nah, ini kesempatan. Jadi kesempatan yang diberikan oleh Allah itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu apa yang kita lihat dari filosofi Mi'raj? Mi'raj itu juga ada filosofinya Pak. Mi'raj itu adalah naik itu untuk menaikkan kelas hidup kita, kualitas hidup kita. Makanya sekolah itu kan ada naik kelas gimana ya? Kelas 1, naik kelas 2. Kita bilang anak-anak, nggak sampai naik loh jangan sampai nggak naik kelas loh. Kamu harus naik. Kenapa kita harus ada hidup itu peningkatan? Jangan hidup seperti itu saja. Kalau ibadah kita seperti ini aja kan, jangan apa ya? Wah, saya harus lebih rajin lagi. Kehidupan kita, wah hidup saya sudah cukup lah seperti ini, saya nggak mau bekerja lagi, saya sudah bisa makan pagi, siang, malam, udahlah, nggak perlu kerja lagi, habis itu saya ibadah, enggak juga Bapak. Harus seimbang itu. Antara urusan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ya amal li dunya ka'annaka ta'ishu abad, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu. Itu harus seimbang. Ya beramallah kalian, bekerjalah kalian untuk dunia kalian, seakan-akan kalian hidup selama-lamanya. Tapi ingat, buatlah amalan untuk akhirat kalian seakan kalian mati besok pagi. Kalau saya nggak sholat hari ini tepat waktu, kalau saya tunda nanti, jangan-jangan ini kesempatan terakhir saya. Besok saya mati, nggak sempat taubat saya, nyesel saya. Nah ini penting untuk kita lakukan. Walaupun kita tahu bahwa akhirat itu tetap harus kita utamakan, tapi harus ada keseimbangan. Urusan dunia dan akhirat kita seimbang. Kalau kita cari akhirat, insya Allah dunia itu dapat. Tapi kalau kita cari dunia, akhirat belum tentu dapat. Makanya dalam surah Al-Duha disebut oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan untuk akhiratmu, jadikanlah itu lebih utama. Loh, kenapa akhir lebih utama, dunia juga utama? Karena kita di dunia ini hanya sementara, sementara kita di akhirat adalah selama-lamanya. Petitih, petitih orang tua-tua kita dulu, uripmu sekedar mampir ngombe. Lama betul Bapak Ibu ngombe itu? Tidak, Bapak Ibu minum sebentar lagi selesai. Berapa seruput? Selesai, enggak lama. Nah, jadi naik itu seperti itu kita pahami, yaitu kita naik kelas untuk meningkatkan kualitas diri kita. Yang kedua, naik itu adalah tentang mencapai puncak. Kalau kita naik, berarti kita kan bukan turun, tapi naik, mencapai puncak. Kalau mencapai puncak itu, kita mencapai sesuatu yang tertinggi. Kalau yang tertinggi kita raih, yang tertinggi itu mesti yang terbaik. Kalau harga diri kita tinggi, ilmu kita tinggi, akhlak kita tinggi, itu mau cita-cita kita. Ilmu kita ilmu yang tinggi, tetapi harus rendah hati. Akhlak kita itu mulia, tapi kita tidak sombong, tidak perlu pamer. Kita kaya, tapi rendah hati. Karena kita ingin meraih ketinggian derajat kita, tetapi jangan ketinggian itu membuat kita lupa diri. Ya, makanya naik terus.
Nah, naik di sini itu pengertiannya adalah untuk mencapai puncak. Makanya di dalam tasawuf puncak tertinggi dari semua itu adalah mencapai ma'rifah. Nah, itu sudah dekat dengan Allah. Nah, dalam hidup kita pun begitu. Kita taqarrub ilallah. Kita itu dekat kepada Allah. Itu yang kita raih. Lalu yang berikutnya adalah naik itu adalah proses belajar yang berkelanjutan tanpa henti. Itu naik. Kenapa belajar itu tanpa henti? Tidak ada istilah belajar itu cuma saya sudah selesai kuliah, saya tidak belajar lagi, saya tidak baca buku. Enggak, apa itu? Ya. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tentulah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Lahat itu bahasa Arab Bapak Ibu ya. Jadi lahdi itu lahat, liang yang untuk menutupi mayat atau jenazah dalam kuburnya. Walaupun di Sumatera Selatan itu ada nama kabupaten itu namanya lahat. Gitu ya. Bukan makan ya Bapak Ibu ya. Kalau itu lahat. Juga bukan abu ya. Bukan abu gosok tapi abu lahap. Bukan itu. Jadi lahat sudah sampai kita mati. Tidak ada. Makanya kita sering mendapat berita ada seorang kakek kuliah wisuda saat usia 70 tahun. Luar biasa itu Pak. Bagus itu. Ya. Hebat itu. Ini kita di UIN saya pernah mengajar mahasiswa dari Malaysia Bapak Ibu. Saya jadi tidak enak mengajar mereka. Saya sendiri hanya berpendidikan doktor, tapi mahasiswa kita itu dari Malaysia sudah profesor Pak. Dia hanya datang ke kelas saya, kelas Pak Faiz, hanya untuk belajar filsafat di UIN Sunan Kalijaga gitu. Ya kita gimana ya mengajar profesor gitu. Dia murid kita mahasiswa. Jadi ya tetap mau pengapunten gitu Pak kalau saya ditanya gitu. Dari segi ilmu Bapak lebih, walaupun bidang kita beda gitu. Dia bagian mikrobiologi gitu, tapi dia senang mendalami filsafat Islam ya. Jadi tidak ada istilah untuk tidak belajar Bapak Ibu. Saya sangat apresiasi, saya bangga dengan bapak-bapak ini ya, yang usianya sweet ini ya, di atas swidaan gitu. Itu tetap semangat belajarnya ya. Di bawah sweetan itu juga yang di bawah swidaan bagus itu ya. Karena kita belajar itu tidak mengenal usia. Karena ada orang belajar harus tua, apalagi itu malah nggak muda gitu. Saya sudah tua, nggak perlu lagi belajar, sudah cukup saya muda. Walaupun belajar itu bisa formal, bisa juga non formal. Seperti kita di sini sedang ngaji, belajar tolabul ilmi. Lalu yang berikutnya adalah naik itu adalah kesabaran dan ketukunan. Bahwa dalam naik kelas, naik level kita harus sabar. Ada orang yang mengangkat derajatnya, tapi dia nggak sabar Pak. Ada orang yang ingin sukses dalam hidupnya, tapi cara-cara yang dia lakukan untuk mengangkat derajatnya tidak dengan cara yang benar. Maksud ingin menjadi sugih harus mendalami ilmu babi ngepet gitu misalnya kan. Boleh lakukan dengan cara yang benar gitu. Kerja yang halal kan ada orang seperti itu. Ada orang ingin pesugihan seperti di Sragen itu, di Gunung Kemukus ya. Bapak Ibu tahu ritualnya itu serem loh Bapak Ibu. Itu beberapa dosen UIN itu sudah meneliti itu. Ternyata waduh itu pesugihan yang melakukan itu dengan melakukan hubungan di luar nikah ya, yang bukan dengan pasangannya. Dan itu akhirnya semacam tempat prostitusi terselubung. Nauzubillah. Nah benar itu. Kalau ingin sugih itu ya kerja yang tekun, kerja yang ikhlas, kerja yang keras, kerja yang cermat, kerja yang cerdas. Tiga kata kuncinya untuk kaya tuh, kerja. Itu aja. Lalu kita berdoa kepada Gusti Allah agar kita dimudahkan rezeki kita. Orang-orang yang luar biasa itu mereka tadinya adalah orang-orang yang biasa, lalu bisa mereka menjadi sukses. Buktinya Khairul Tanjung itu kalau Bapak Ibu pernah lihat bukunya, dia pernah menulis buku Anak Singkong. Dia itu orang miskin dari Sumatera Utara itu merantau ke Jakarta, lalu dengan hidup susah pas-pasan. Nah, sekarang dia salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya. Nah jadi
Jangan kita berpikir bahwa untuk meraih sesuatu itu dengan berusaha-usu, dengan cepat, instan. Mie instan saja, walaupun namanya mie instan, proses membikinnya instan nggak Bapak Ibu? Nggak loh Pak. Dari bikin kemasannya, dari bikin mie-nya di pabriknya seperti apa, jadi tepung sebagaimana, lama prosesnya. Ya, tidak ada yang instan. Maka lakukanlah semua itu melalui proses. Nah inilah naik yang ingin kita maksud. Jadi demikian Bapak Ibu, karena waktu sudah habis ini. Pada dasarnya saya ingin menyampaikan, marilah kita nikmati perjalanan hidup kita dengan sebaik-baiknya, kita nikmati dengan penuh dengan keimanan, ketakwaan kita, dan jangan lupa bahagia ya. Kemudian naiknya level kita itu, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan derajat kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.